Om Swastiastu. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang materi ekonomi Indonesia dan globalisasi. Di sini ada 5 pokok pembahasan materi kami. Yang pertama ada analisis perekonomian dunia. Yang kedua ada analisis mengenai GATT dan tindakan antisipasi. Yang ketiga ada analisis mengenai putaran Uruguay dan WTO. Yang keempat ada analisis mengenai sengketa dagang antar negara. Yang kelima ada kerjasama perdagangan dan ekonomi antar wilayah dan regional. Selanjutnya ada analisis perekonomian dunia. Kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya ialah universal atau internasional. Namun istilah globalisasi mungkin lebih mantap untuk menunjukkan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara. Dari arti katanya sendiri dapat dikatakan bahwa globalisasi adalah satu proses peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar manusia, antar bangsa di seluruh dunia melalui aliran modal atau investasi, tenaga kerja, perdagangan, dan interaksi lainnya, seperti perjalanan, budaya populer, dan lain-lain, sehingga batas-batas satu negara menjadi bias atau merasa lebih baik dari negara lain. Selanjutnya, ada kaitan globalisasi dengan perekonomian Indonesia dalam aliran-aliran negeri Indonesia maupun negara lain. Di antaranya, yang pertama ada aliran modal. Aliran modal dari luar negeri sudah terjadi sejak zaman penjajahan Belanda. Melalui penanaman modal oleh perusahaan asing Belanda di Indonesia, termasuk bidang transportasi, perdagangan, perkebunan, perbankan, dan sebagainya. Yang kedua, ada aliran tenaga kerja. Aliran manusia untuk mencari kerja, baik di dalam negeri maupun masuk ke luar negeri. Dalam hal aliran di dalam negeri, tenaga kerja umumnya bebas bergerak dari satu ke tempat lainnya. Yang ketiga, ada aliran barang. Keadaan yang normal di masa lalu mengenai aliran barang keluar masuk satu negara adalah adanya berbagai hambatan tarif dan non-tarif. Aliran barang antar daerah di dalam negeri untuk produksi nasional sering menghadapi berbagai pungutan, entah pungutan itu dilaksanakan oleh pemerintah daerahnya atau oleh oknum tertentu. Yang keempat, ada interaksi lainnya. Aliran informasi karena kemajuan teknologi seperti televisi, radio, media cetak, internet, telepon genggam, literatur, pariwisata, dan sebagainya. Sehingga masyarakat satu negara dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya dan dunia menjadi satu unit yang utuh. Pokok pembahasan yang kedua yaitu analisis mengenai GATT dan tindakan antisipasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian GATT. General Agreement on Traffic and Trade atau GATT merupakan perjanjian multilateral yang menentukan aturan-aturan bagi pelaksanaan perdagangan internasional. Pada perkembangannya, GATT berhasil menjadi forum resmi antar pemerintah dunia untuk membahas permasalahan dan solusi perdagangan internasional. GATT terbentuk setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Keadaan sosial, politik, dan ekonomi yang kacau mendorong negara-negara di dunia untuk saling bekerja sama demi mengatasi krisis dalam negeri. Selain itu, latar belakang pembentukan GATT juga dipengaruhi oleh keinginan dari negara-negara dunia untuk melakukan negosiasi terhadap perdagangan bebas internasional. GATT secara resmi terbentuk melalui kesepakatan 23 negara pada tanggal 30 Oktober tahun 1947 di Jenewa, Swiss. Hingga tahun 1994, GATT memiliki jumlah anggota sebanyak lebih dari 128 negara. Adapun tujuan GATT, secara umum, pembentukan GATT bertujuan untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman bagi pelaku bisnis serta mewujudkan liberasi perdagangan. Dalam buku Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global tahun 2006, karya Roshidah Rahmawati, dijelaskan beberapa tujuan pembentukan dari GATT. Di antaranya, yang pertama yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, memperluas produksi dan pertukaran barang. Yang ketiga, menghapus perlakuan diskriminasi dalam perdagangan internasional.
Yang keempat, memecahkan masalah dan hambatan dalam perdagangan internasional. Dan yang kelima, yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di dunia. Adapun prinsip GATT. Dalam buku GATT dan WTO yang berjudul Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan tahun 1996 karya Kato Jomana, GATT menerapkan beberapa prinsip utama untuk mencapai tujuannya. Prinsip utama GATT yaitu yang pertama, prinsip Most Favored Nations atau MFN, yaitu prinsip non-diskriminatif dalam menjalankan perdagangan internasional. Yang kedua, yaitu prinsip National Treatment, yaitu prinsip yang mengatur produk hasil impor harus diperlakukan sama dengan produk dalam negeri. Yang ketiga, ada prinsip transparansi, yaitu prinsip keterbukaan antar negara anggota GATT. Dan yang keempat, ada prinsip non-tarif measures, yaitu negara anggota GATT hanya diperbolehkan untuk melindungi produk dalam negeri dengan meningkatkan biaya masuk produk impor. Yang kelima, prinsip quantitative restrictions, yaitu negara anggota GATT tidak diperbolehkan melakukan perbatasan kuota terhadap perdagangan internasional. Perubahan GATT. Pada tahun 1964, GATT mengalami perubahan secara besar-besaran. Perubahan tersebut dibahas dalam Perjanjian Putaran Uruguay pada tahun 1964. Dalam Perjanjian Putaran Uruguay, peran dan fungsi GATT digantikan oleh World Trade Organization atau WTO yang terbentuk pada tanggal 1 Januari tahun 1965. Adapun GATT dan tindakan antisipasi. GATT atau General Agreement on Traffic and Trade bukanlah organisasi, melainkan suatu kesepakatan. GATT bertujuan untuk pengurangan tarif dan segala jenis hambatan lain dalam perdagangan internasional dan menghilangkan preferensi dagang atas dasar timbal balik dan keuntungan bersama. Prinsip-prinsip yang mendasari kesepakatan GATT bahwa perdagangan seharusnya, yaitu yang pertama, tanpa diskriminasi, yaitu suatu negara hendaknya tidak melakukan diskriminasi terhadap partner dagangnya. Yang kedua, perdagangan yang lebih bebas, yaitu berkaitan dengan pengurangan hambatan perdagangan melalui negosiasi. Yang ketiga, perdagangan terprediksi, yaitu pengusaha asing, investor, dan pemerintah harus memiliki keyakinan bahwa hambatan perdagangan atau tarif dan non-tarif tidak diubah dengan semena-mena. Yang keempat, lebih kompetitif, yaitu suatu negara hendaknya melaksanakan praktik perdagangan yang jujur, misalnya subsidi ekspor dan melaksanakan dumping pada harga lebih rendah dari biaya untuk merebut pasar. Yang kelima, yaitu lebih menguntungkan negara terbelakang atau less developed countries dengan memberikan kelonggaran, perlakuan khusus atau memberikan waktu untuk menyesuaikan diri. GATT telah melaksanakan 8 putaran, yakni putaran Geneva, putaran Annecy, putaran Torquay, putaran Geneva II, putaran Dillon, putaran Tokyo, putaran Uruguay, dan putaran Doha. GATT secara berkala melakukan negosiasi untuk merumuskan kesepakatan dagang baru yang harus dipatuhi oleh semua negara anggota. Sejarah GATT dapat dibedakan menjadi 3 fase. Di antaranya, fase yang pertama yaitu dari tahun berdirinya, itu pada tahun 1947, yang mengagendakan barang-barang mana saja yang dimasukkan dalam kesepakatan dan memberlakukan tarif yang berbeda. Fase kedua dari tahun 1959 sampai tahun 1979 yang berfokus pada kesepakatan penurunan tarif US. Fase yang ketiga, pada tahun 1986 sampai 1994 yang memperluas cakupan kesepakatan yang meliputi masalah perdagangan jasa, pergerakan modal atau investasi, hak atas kekayaan intelektual, dan masalah perdagangan hasil-hasil pertanian. WTO lahir dalam putaran ini. Saya Nugusti Ayu Dukani Mutiara sebagai pembekalan ketiga. Di sini saya akan membahas analisis mengenai putaran Uruguay dan WTO. Putaran ini merupakan putaran yang paling ambisius diharapkan untuk memperluas kompetisinya sehingga tidak hanya meliputi perdagangan barang. Putaran-putaran ini dimulai pada bulan September tahun 1986 sampai dengan tahun 1993. Salah satu perubahan yang mendasar pada GATT adalah berdirinya WTO.
Kesepakatan dalam bidang pertanian dalam putaran Uruguay merupakan kesepakatan liberalisasi perdagangan yang paling menonjol sepanjang sejarah negosiasi Barat. Adapun tujuan dari kesepakatan ini yaitu meningkatkan akses terhadap produk pertanian, mengurangi bantuan dalam negeri terhadap sektor pertanian dan bentuk subsidi, subsidi harga maupun kuota, mengurangi secara bertahap subsidi ekspor terhadap produk pertanian dan menyelaraskan sejauh mungkin kebijaksanaan sanitasi di antara negara anggota. WTO merupakan organisasi yang memperluas cakupan masalahnya dari perdagangan barang ke perdagangan sektor jasa dan kekayaan intelektual. Selanjutnya, ada analisis mengenai sengketa dagang antar negara. Sengketa dagang yang terjadi di antara RI dan Tiongkok yang terjadi pada tahun 2007 terkait sejumlah produk makanan. Tiongkok beranggapan produk impor dari Indonesia tidak memenuhi kualifikasi. Sengketa lain yaitu sengketa antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang mana kedua belah pihak saling tuduh telah melanggar peraturan perdagangan dunia. Penyelesaian melalui jalur diplomatik negara-negara anggota peserta kesepakatan dagang pada GATT diharapkan menyelesaikan sendiri masalah sengketa yang terjadi melalui konsultasi bilateral. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 22 GATT. Penyelesaian sengketa melalui jalur GATT apabila penyelesaian melalui jalur diplomatik tidak memuaskan atau tidak dijalani oleh pihak yang bersengketa, maka penyelesaian dilakukan melalui GATT. Baik, saya akan menjelaskan materi 5, kerjasama perdagangan dan ekonomi antar wilayah dan regional. A. Pengertian kerjasama regional, kerjasama antar negara salah satunya dibedakan berdasarkan wilayah negara tersebut berasal dan salah satunya jenisnya adalah kerjasama regional. Mengenai kerjasama regional telah kita ketahui sebelumnya pada pengertian bentuk kerjasama di atas. Kerjasama regional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang berada di suatu kawasan tertentu atau wilayah yang berdekatan. Contoh kerjasama perdagangan regional: EU, European Union atau Uni Eropa. Uni Eropa merupakan organisasi antar pemerintahan dengan anggota negara-negara Eropa. APEC, Asian Pacific Economic Cooperation. APEC merupakan organisasi kerjasama ekonomi yang bersifat terbuka, informal, tidak mengikat, dibentuk sejak tahun 1989. ASEAN, Association of Southeast Asian National. ASEAN yang merupakan kerjasama negara-negara yang berasal di wilayah Asia Tenggara. NAFTA, North American Free Trade Asia. NAFTA adalah kawasan perdagangan bebas Amerika. NAFTA ini merupakan organisasi yang bergerak dalam perdagangan bebas. AFTA, ASEAN Free Trade Area. AFTA organisasi bergerak dalam bidang perdagangan bebas di antara negara-negara ASEAN. Integrasi ekonomi regional. Integrasi ekonomi adalah proses di mana negara-negara wilayah geografis bekerja untuk mengurangi atau menghilangkan beban aliran internasional produk. Yang pertama, kawasan perdagangan bebas, Free Trade Area. Integrasi ekonomi di mana negara berusaha untuk menghapus semua hambatan perdagangan di antara mereka sendiri. Serikat Baik Cukai, Customs Union. Integrasi ekonomi di mana negara menghapus semua beban perdagangan di antara mereka sendiri, tetapi mendirikan sebuah kebijakan perdagangan umum terhadap non-anggota disebut Serikat Baik Cukai. Pasar umum, Common Market. Dalam integrasi ekonomi berbentuk pasar umum, semua negara anggota mempunyai beban secara penuh untuk memindahkan faktor-faktor produksi, khususnya modal tenaga kerja. Berikutnya, Serikat Ekonomi Economic Union. Integrasi ekonomi di mana negara-negara menghilangkan hambatan perdagangan dan pergerakan tanpa kerja di modal di antara mereka sendiri, tetapi mendirikan sebuah kebijakan perdagangan umum terhadap non-anggota. Berikutnya, Serikat Political Union. Integrasi ekonomi politik di mana negara-negara berkoordinasi aspek dan sistem ekonomi dan politik mereka. Serikat politik sebut serikat politik terhadap negara-negara untuk menerima sikap umum pada masa-masa ekonomi politik mereka negara bukan anggota.
Sekian dari presentasi kami. Om Santi 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 Om.